Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 8, di subtema 4 Bencana Alam. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bencana tanah longsor di Desa Melati. Ini di halaman 190 sampai dengan 195. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca teks, adik-adik dapat menemukan kalimat permintaan tolong. Yang kedua, dengan berlatih, adik-adik dapat menunjukkan kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam mengatasi masalah di rumah. Yang ketiga, setelah membaca teks, adik-adik dapat menunjukkan ungkapan kalimat permintaan tolong. Yang keempat, dengan berlatih, adik-adik dapat menemukan ungkapan kalimat permintaan tolong dan menanggapinya. Dan yang kelima, dengan bermain peran, adik-adik dapat memerankan ungkapan minta tolong secara lisan. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2 tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, ini di halaman 190. Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan cerita. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama. Berikut teks cerita tersebut. Bacalah dengan teliti ya. Judulnya Bencana Tanah Longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Ya, jadi perbukitan tuh yang berbukit-bukit begitu ya adik-adik ya. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Ali, kepala desa Mawar. Kata Pak Budi, "Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor." Jawab Pak Ali, "Baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar." "Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar." Nah, Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Kata Pak Ali, "Ayo kita bantu desa Melati, tolong dirikan tenda di halaman balai desa." Lalu kata salah satu penduduk desa Mawar, "Penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa, tenda-tenda sudah disediakan." Ya, lalu kata penduduk desa Mawar 2, "Bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita." Nah, kemudian penduduk desa Mawar 3, "Ibu-ibu tolong memasak di dapur umum." Ya, lalu penduduk desa Mawar 4, "Dokter puskesmas sudah siap di balai desa, bagi yang sakit mohon segera ke sana." Nah, penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Ya, kenapa? Karena sudah ditolong tadi adik-adik ya. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong.
Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor, mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor, ya. Nah, itu ceritanya adik-adik. Kemudian kita lihat di sini, sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Bacalah kembali dengan teliti. Temukan ungkapan permintaan tolong. Beri garis bawah di ungkapan tersebut, ya. Lalu nanti tuliskan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh. Ini contoh yang pertama, ya. Pak Ali, tolong bantu kami. Kita ke teks dulu ya. Nah, contoh yang pertama tadi letaknya di sini. Pak Ali, tolong bantu kami. Lalu yang kedua, kalimat permintaan tolongnya atau ungkapan permintaan tolongnya adalah yang ini ya. Penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa. Lalu kemudian yang ketiga, bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Dan yang keempat, yaitu ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Ya. Nah, kalau adik-adik menemukan yang lain, boleh juga ya, seperti contohnya ini sebenarnya juga bisa. Bagi yang sakit, mohon segera ke sana, ya. Mohon dan tolong itu sama, jadi termasuk dalam permintaan tolong, ya. Nah, berikutnya, kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Kamu sudah mengenal ungkapan permintaan tolong. Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Nah, baca kalimat-kalimat berikut ya adik-adik. Beri tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong dan beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. Nah, kita buat di sebelah kanan ya. Yang pertama, waspadai datangnya bencana alam. Nah, ini tidak termasuk kalimat permintaan tolong. Jadi kita silang. Yang kedua, kami membutuhkan bantuan makanan. Ini termasuk ya, karena ini meminta tolong dengan memberitahu bahwa kita membutuhkan bantuan makanan, ya. Kemudian, mohon kecilkan suara radiomu. Nah, ini ada permintaan, ada mohon, ini permintaan tolong juga. Lalu minta tolong antarkan ibu ke pasar. Ya, ini permintaan tolong. Lalu tolong jaga tempat minumku. Ini juga permintaan tolong. Dan terakhir, ambilkan selimut untuk bapak itu. Ini juga permintaan tolong. Salah satu ciri dari kalimat permintaan tolong adalah ada kata tolong, kemudian ada yang kata yang berakhirankan seperti ambilkan, ya. Jadi ini kalimat permintaan tolong. Lalu berikutnya bacalah setiap kotak. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong, ya. Sampaikan di depan temanmu. Nah, kita di sini lihat yang pertama, minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Karina centang dulu di sini ya. Ini adalah kalimat permintaan tolong. Lalu mohon segera pergi ke tempat aman, ya. Ini juga. Ambilkan obat, ini ada kan. Jadi ini kalimat tolong. Lalu ini ada tolong, ini kalimat tolong. Dan terakhir, jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Ini bukan. Nah, bagaimana tanggapan teman-temanmu? Ya, yang pertama, untuk kalimat pertama, dari minta tolong sumbangkan baju untuk bayi, tanggapannya adalah, saya setuju, banyak bayi di sana yang membutuhkan pakaian layak pakai. Lalu yang kedua, mohon segera pergi ke tempat aman. Ayo segera kita lakukan. Lalu yang ketiga, ambilkan obat untuk anak-anak. Tanggapannya adalah, baiklah akan segera saya ambilkan. Lalu yang keempat, tolong bawakan makanan ke tenda. Jawabannya atau tanggapannya, baik, saya akan membawakan makanan itu ke tenda. Dan yang terakhir, ini sebenarnya bukan kalimat permintaan tolong ya, tapi boleh juga kita tanggapi, baiklah akan saya beritahu jika ada yang sakit. Ya. Nah, kemudian apakah mereka memilih kotak yang sama? Iya, mereka memilih kotak yang sama. Jadi, mereka memilih 1 sampai 4 sebagai kalimat permintaan tolong. Nah, berikutnya adik-adik kita ada bermain peran. Ya. Ayo ajak teman-temanmu bermain peran. Berperan sesuai teks bencana tanah longsor di Desa Melati. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilihlah peran yang kamu sukai. Nah, lalu diskusikan bersama teman kelompokmu. Nah, peran apa yang kamu pilih? Ya. Nah, tadi di teks bencana tanah longsor di Desa Melati, ini Karina akan rangkum tokoh-tokoh atau peran-peran yang ada di
teks tersebut ya. Nah, nanti adik-adik boleh pilih. Yang pertama Pak Budi. Pak Budi itu adalah Kepala Desa Melati. Lalu Pak Ali sebagai Kepala Desa Mawar. Dan ada penduduk Desa Mawar 1, penduduk Desa Mawar 2, penduduk Desa Mawar 3, dan penduduk Desa Mawar 3. Nah, adik-adik nanti boleh memilih ya. Nanti dialognya sudah ada di teks tersebut. Tinggal pilih adik-adik mau jadi siapa. Ya, nanti bermain peran dengan teman-teman. Mainkan peranmu dengan baik. Ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!